Selamat datang di channel Memfakta. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kisah kasus nyata kali ini telah menggegerkan warga Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan penemuan orang tak bernyawa tanpa sehelai benang di sebuah selokan. Saat itu, warga menduga kalau orang tersebut adalah orang yang mengalami gangguan perilaku yang biasa lewat di jalan tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Langsung saja kita ungkap kisahnya. Seorang wanita yang bernama Agnes Karisma yang berusia 17 tahun. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah indekos di Jalan Raya Sirsak di Kecamatan Jagakarsa di Kota Jakarta Selatan. Sebelumnya keluarganya mengalami broken home. Ayah dan ibunya telah berpisah. Kehidupan masa kecil Agnes terbilang sangat memprihatinkan. Perceraian dari kedua orang tuanya itu memaksa dia harus kuat menjalani kehidupan dan harus mencari uang sendiri agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Agnes bersama kedua kakaknya, Angga dan Anggi, pernah dijual ayahnya kepada saudagar kaya di kota Jakarta. Dari kejahatan itu, sang ayah pun pernah dijebloskan ke penjara. Tetapi sekarang ia telah bebas. Sang ibu malah sering bermain judi, mengadu burung merpati balap. Agnes yang hanya lulusan SMP, pada saat itu sudah mendapatkan pekerjaan sebagai seorang SPG di sebuah perusahaan yang cukup besar. Dia akhirnya bisa menghidupi dirinya sendiri dan juga memberi sedikit jatah bulanan kepada ibunya. Setelah lama Agnes bekerja sebagai SPG, kemudian ia berkenalan dengan seorang pria asing asal Amerika Serikat. Menurut informasi, Agnes sering pergi ke diskotik dan sering bertemu dengan pria asing. Di sanalah ia akhirnya bertemu dengan seorang pria asal Amerika tersebut. Kemudian ia berpacaran dengannya. Ia juga mengenalkan pacarnya itu ke ibunya. Selama pacaran dengannya, kehidupan Agnes pun berubah drastis. Ia sudah tidak lagi memikirkan biaya hidup, karena jika butuh uang, ia tinggal meminta kepada sang pacar. Agnes juga merasa mampu menafkahi ibunya. Apapun yang ibunya butuhkan, ia selalu memberikannya. Seiring berjalannya waktu, sang ibu sering merepotkan Agnes. Terkadang sang ibu pun mempunyai masalah dengan Agnes, sehingga Agnes pun merasa kesal dan bersikap kasar terhadap ibunya. Di pikiran sang ibu, semua urusan masalah keuangan dirinya, Agneslah yang harus menanggungnya. Hingga pada suatu saat, sang ibu menyuruh Agnes untuk merawat burung kesayangannya. Agnes pun kesal, dan kekesalannya itu memuncak ketika sang ibu menjual barang miliknya tanpa sepengetahuan dirinya. Lantas uang hasil penjualannya pun dipakai ibunya untuk membeli keperluan dirinya. Disitulah kekesalan Agnes mulai memuncak. Setiap hari dia bertambah kesal melihat ibunya tidak juga berubah. Agnes bekerja siang malam, banting tulang, tapi ibunya malah menghamburkan uangnya. Akhirnya Agnes tidak tahan lagi. Ia suatu hari mengusir sang ibu dari rumah kosannya. Mungkin ia telah menganggap ibunya sebagai pengganggu di kehidupannya. Ia berpikir akan lebih tenang tanpa kehadiran sang ibu. Tapi sang ibu tidak terima dengan kelakuan anaknya yang telah mengusirnya. Pada suatu saat setelah Agnes mengusir ibunya, sang ibu pun dendam, sakit hati, lantas membuat rencana untuk mengakhiri hidup anaknya. Sang ibu menyuruh anak angkatnya yang berinisial S untuk mengakhiri Agnes. Dengan memberinya uang senilai 2 juta rupiah, si S ini langsung menyanggupi tugas dari sang ibu. Pria itu mengajak temannya yang berinisial U untuk ikut membantu dalam rencana mengakhiri Agnes. Si U juga sedang butuh uang lantaran sang istri akan melahirkan. Dengan imbalan 2 juta yang sangat menggiurkan, si U ini menyanggupi rencana itu. Pada tanggal 7 Februari 2011, sekitar pukul 8 malam, ketiga pelaku ini mulai beraksi. Sang ibu muncul terlebih dulu, mengetuk pintu kosan anaknya. Begitu Agnes membuka pintunya, sang ibu berkata, "Ada sesuatu yang tertinggal di kamar mandi." Tanpa curiga, Agnes mempersilahkan ibunya masuk.
Lantas sang ibu memberi tanda agar S dan U ikut masuk ke dalam kosan. Setelah itu kedua pria itu bergerak cepat menyekik Agnes hingga tak sadarkan diri dan kehilangan nyawanya. Kemudian para pelaku melucuti pakaiannya dan membersihkan tubuhnya agar menurutnya bisa menghilangkan sidik jari, lalu membungkusnya dengan selimut. Lantas para pelaku menyimpannya di kosan selama 3 hari. Setelah 3 hari, para pelaku lalu membuang jasadnya di sebuah selokan di Jalan Jo Jagakarsa, sekitar 2 km dari kosan korban. Setelah itu mereka langsung melarikan diri. Pelaku S pulang ke rumahnya di kawasan Bekasi, dan pelaku U langsung pulang kampung ke Jawa Timur. Setelah beberapa hari kemudian, warga di Jalan Jo Jagakarsa, Jakarta Selatan digemparkan dengan penemuan jasad tanpa busana di sebuah selokan tepat di depan kios. Saat itu, warga menduga kalau jasad itu adalah orang yang mengalami gangguan perilaku yang biasa lewat di jalan tersebut. Namun setelah dilaporkan, polisi langsung melakukan penyelidikan. Ternyata jasad itu adalah Agnes yang menghilang sejak 3 hari sebelum ditemukan. Lantas polisi memeriksa ibu korban. Pada awal diperiksa, ia tidak mengakui perbuatannya. Ia malah berdalih kalau anaknya diajak seorang yang tidak dikenal. Bahkan dia juga mengatakan terakhir melihat anaknya pada 7 Februari 2011. Dia mengaku korban dijemput seorang sopir kenalan korban dan dia mengenalnya. Tetapi penyidik tidak percaya begitu saja, karena saat ibunya memberikan keterangan selalu berubah-ubah. Namun setelah terus didesak, akhirnya sang ibu mengaku telah menghilangkan nyawa anak kandungnya dan para pelaku pun akhirnya ditangkap. Mereka langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Memang kejahatan itu selalu ada di mana-mana. Kadang yang tidak disangka-sangka malah menjadi tersangka. Jadi kami berharap kepada siapapun harus tetap mewaspadai apapun yang menjadi suatu persoalan. Semoga kisah ini membuat kita jadi lebih dekat dengan keluarga dan selalu menjaga satu sama lain. Demikianlah kisah kriminal kali ini. Apabila ada info yang keliru, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami.